reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Kalau Naila ini bekerja sebagai seorang HRD. Kemudian ada seorang pelamar datang untuk mengikuti wawancara kerja. Berdasarkan dokumen, pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu kualifikasi yang telah diumumkan, yaitu pengalaman kerja minimal 3 tahun. Namun, pelamar tersebut mengatakan bahwa ia memiliki rekomendasi langsung dari salah satu direktur perusahaan tersebut untuk mengikuti rekrutmen, meskipun tidak memenuhi kriteria. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Harry adalah seorang karyawan yang bertugas di unit pemasaran. Suatu ketika, atasannya di unit pemasaran memiliki masalah dengan pimpinan yang berdampak pada penilaian unit kerja pada aspek perilaku menjadi yang terendah. Tindakan Harry sebaiknya A. Mengusulkan kepada pimpinan agar indikator penilaian dibuat terpisah. B. Menerima penilaian tersebut sebagai konsekuensi unit kerja. C. Mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut bahwa pertengkaran adalah hal yang tidak baik. D. Bersikap biasa saja karena itu sudah menjadi resiko unit kerja. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Ini adalah soal manajerial ya, soal manajerial. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana pandangan kita terhadap kerja sama tim. Oke, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di sini jelaskan kalau hari ini bertugas di unit pemasaran. Suatu ketika atasannya memiliki masalah dengan pimpinan yang berdampak pada penilaian unit kerja pada aspek perilaku menjadi yang terendah. Tindakan Harry. Nah, ini ingin melihat bagaimana pandangan kalian terhadap kerjasama tim, teman-teman. Yang namanya tim, jika ada satu yang berbuat salah, semua akan terkena dampaknya, teman-teman.
Makanya untuk itu sebaiknya agar tidak terjadi hal seperti ini, kita ingatkan kepada pimpinan, ingatkan kepada teman kita agar tidak melakukan kesalahan. Jika sudah terjadi seperti ini, mau tidak mau harus diterima, teman-teman. Walaupun hanya satu yang memiliki masalah dengan pimpinan, semua akan kena dampaknya, karena itu adalah kerja sama tim. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang menggambarkan hal yang dikatakan Pak Reza tadi. Contoh kita lihat jawaban yang A. Mengusulkan kepada pimpinan agar indikator penilaian dibuat terpisah. Mungkin maksudnya itu pimpinan dan bawahan dibuat terpisah antar individu. Tidak tepat ya teman-teman ya. Seperti kata Pak Reza tadi, yang namanya kerja sama tim kita harus menerima apapun yang terjadi. Ya, berarti yang A ini kurang tepat. Yang B, menerima penilaian tersebut sebagai konsekuensi unit kerja. Bagus teman-teman, kita terima. Nah, yang B bagus teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut bahwa pertengkaran adalah hal yang tidak baik. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya daripada yang C. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Bersikap biasa saja. Karena itu sudah menjadi resiko unit kerja. Bagus, tapi lebih tepat yang B. Dia menerima penilaian tersebut teman-teman ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat dan memiliki nilai tertinggi di soal nomor 1 adalah opsi jawaban B. Menerima penilaian tersebut sebagai konsekuensi unit kerja. Jadi B ini punya 4 teman-teman ya. Kemudian C punya 3, D2, dan A1 teman-teman ya. Soal nomor 2. Dedi adalah sebuah karyawan baru di sebuah perusahaan. Suatu ketika ia ditunjuk sebagai ketua tim dalam memimpin proyek besar perusahaan. Sementara itu, Dedi mengetahui bahwa beberapa anggota tim tidak suka keputusan pimpinan yang memilih ia menjadi ketua tim. Tindakan Dedi sebaiknya A. Tetap bersikap profesional dalam memimpin. B. Tetap mengemban amanah sebagai pemimpin. C. Tidak memperdulikan hal tersebut dan fokus pada pencapaian tujuan. D. Bersikap biasa saja karena hal itu adalah hal yang biasa. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 2 ini adalah jenis soal manajerial teman-teman. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama ya. Nah, di soal dijelaskan kalau Dedi adalah karyawan baru teman-teman ya. Kemudian ia ditunjuk sebagai ketua tim. Nah, ia ditunjuk sebagai ketua tim untuk memimpin proyek besar. Nah, Dedi mengetahui bahwa beberapa anggota tim tidak suka keputusan pemimpin yang memilih ia menjadi ketua tim. Mungkin karena dia baru tadi ya. Tindakan Dedi sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berorientasi pada hasil. Mau seperti apapun anggota tim teman-teman, mau dia tidak suka, mau dia latar belakang yang berbeda, teman-teman harus tetap memikirkan hasil akhirnya. Teman-teman harus tetap bagaimana caranya hasil akhirnya itu bagus. Nah, sekarang teman-teman pilihlah jawaban yang menggambarkan apa yang dikatakan Pak Reza tadi. Coba kita lihat jawaban yang A. Tetap bersikap profesional dalam memimpin. Oke, bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, tetap mengemban amanah sebagai pemimpin. Lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kalau profesional ini cakupannya lebih luas. Amanah, bertanggung jawab, jujur ya teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Tidak memperdulikan hal tersebut dan fokus pada pencapaian tujuan. Fokus pada orientasi pada hasil. Berarti yang C ini lebih tepat daripada yang A ya teman-teman ya. Yang C ini lebih berorientasi pada hasil. Lebih tepat yang C ya. Sekarang kita bandingkan C dan D teman-teman. D, bersikap biasa saja karena hal itu adalah hal yang biasa. Lebih tepat yang C teman-teman ya. Jadi teman-teman, opsi jawaban yang punya nilai tertinggi pada soal nomor 2 adalah C. Tidak memperdulikan hal tersebut dan fokus pada pencapaian tujuan. Nah, poin C ini ada 4, teman-teman ya. Poin A3, B2, dan D1, teman-teman.
Soal nomor 3. Perusahaan tempat Dian bekerja sedang melakukan perubahan pada struktur unit kerja. Hal itu menyebabkan Dian dipindahkan ke divisi yang sama sekali asing baginya. Tindakan Dian sebaiknya A. Bersikap biasa saja karena mutasi adalah hal yang biasa. B. Segera beradaptasi dan cepat mempelajari job desk di unit kerja yang baru. C. Segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dengan mempelajari secara perlahan tugas pokok dan fungsi. D. Mengusulkan kepada atasan untuk mengembalikannya ke divisi semula. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal nomor 3 disampaikan, maaf teman-teman ya, soal nomor 3 ini adalah soal manajerial ya. Soal manajerial. Nah, di soal nomor 3 dijelaskan kalau perusahaan Dian ini sedang melakukan perubahan pada struktur unit kerja. Hal itu menyebabkan Dian dipindahkan ke divisi yang sama sekali asing baginya. Tindakan Dian, teman-teman, dari soal sudah tahu kita ya, bahwa soal ini ingin melihat bagaimana kemampuan kita beradaptasi, teman-teman ya. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau Dian ini adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja yang baru. Nah, sekarang kita lihat mana opsi jawaban yang menggambarkan hal tersebut. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Bersikap biasa saja karena mutasi adalah hal yang biasa. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Segera beradaptasi dan cepat mempelajari job desk di unit kerja yang baru. Dibanding yang A, lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Yang B ini menggambarkan kalau kita mampu beradaptasi dengan cepat. Yang A kita eliminasi. Sekarang B kita bandingkan dengan yang C. Ini hampir mirip teman-teman. Segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dengan mempelajari secara perlahan tugas pokok dan fungsi. Yang membedakannya adalah cepat dan perlahan, teman-teman. Nah, sedangkan sebagai seorang karyawan, kita harus beradaptasi dengan cepat. Jadi opsi C ini kurang tepat, ya teman-teman. Ya, nah kita harus telaah satu-satu, teman-teman. Opsi jawabannya agar bisa mendapatkan nilai tertinggi. Seperti B dan C, ini mengecoh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilih mana opsi yang memiliki nilai tertinggi ya. Sekarang B kita bandingkan dengan yang D. Mengusulkan kepada atasan untuk mengembalikannya ke divisi semula. Berarti ini tidak bisa beradaptasi. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 adalah B, teman-teman ya. Segera beradaptasi dan cepat mempelajari job desk di unit kerja yang baru ya. Poin B ini adalah 4 ya, teman-teman ya. C 3, A 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Naila bekerja sebagai seorang HRD di sebuah perusahaan ternama. Suatu ketika ada seorang pelamar datang untuk mengikuti wawancara kerja. Berdasarkan dokumen yang Naila periksa, pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu kualifikasi yang telah diumumkan secara resmi, yaitu pengalaman kerja minimal 3 tahun. Namun, pelamar tersebut mengatakan bahwa ia memiliki rekomendasi langsung dari salah satu direktur perusahaan tersebut untuk mengikuti proses rekrutmen. Meskipun tidak memenuhi kriteria tersebut, tindakan Naila sebaiknya A. Menolak pelamar tersebut karena tidak memenuhi kriteria pengalaman yang telah ditentukan. B. Menerima pelamar tersebut untuk mengikuti wawancara karena telah mendapatkan rekomendasi dari direktur. C. Mengkomunikasikan masalah tersebut kepada direktur dan tim rekrutmen untuk mendapatkan kejelasan sebelum mengambil keputusan. D. Meminta pelamar untuk memberikan bukti tertulis bahwa direktur memberikan rekomendasi tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 4 ini adalah contoh soal manajerial ya teman-teman ya. Nah, soal nomor 4 ini menjelaskan kalau Naila ini bekerja sebagai seorang HRD.
Kemudian ada seorang pelamar datang untuk mengikuti wawancara kerja. Berdasarkan dokumen, pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu kualifikasi yang telah diumumkan, yaitu pengalaman kerja minimal 3 tahun. Namun, pelamar tersebut mengatakan bahwa ia memiliki rekomendasi langsung dari salah satu direktur perusahaan tersebut untuk mengikuti rekrutmen. Meskipun tidak memenuhi kriteria tersebut, tindakan Naila. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman sebagai seorang HRD. Jadi, jika ada pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi cut, ya, cut tidak ada pandang bulu. Walaupun dia kenal dengan direktur, walaupun ada nota dari direktur, walaupun ada bukti tertulis dari direktur, tolak. Tidak pandang bulu ya teman-teman ya. Dan kita lihat nomor opsi jawaban yang A. Menolak pelamar tersebut karena tidak memenuhi kriteria pengalaman yang telah ditentukan. Bagus teman-teman ya. Tolak langsung. Ini orang berintegritas. Kita bandingkan dengan yang B. Menerima pelamar tersebut untuk mengikuti wawancara karena telah mendapatkan rekomendasi dari direktur. Tidak bisa teman-teman ya. Ini bukan orang yang berintegritas kalau kita pilih jawaban yang B. Yang C. Mengkomunikasikan masalah tersebut kepada direktur dan tim rekrutmen untuk mendapatkan kejelasan sebelum mengambil keputusan. Bagus teman-teman, tapi lebih tepat yang A ya, yang C kita eliminasi. Sekarang A kita bandingkan dengan yang D. Meminta pelamar untuk memberikan bukti tertulis bahwa direktur memberikan rekomendasi tersebut. Masih lebih bagus opsi jawaban A teman-teman ya. Jadi pada soal nomor 4 ini, yang memiliki nilai tertinggi adalah A. Menolak pelamar tersebut karena tidak memenuhi kriteria pengalaman yang telah ditentukan. Ya. Jadi A ini poinnya 4, kemudian C ini poinnya 3, kemudian D ini 2, dan B ini 1. Ya. Soal nomor 5. Pardi adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu ketika ia menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dengan izin atasan. Namun, ia tetap mendapatkan panggilan dari bagian inspektorat. Tindakan Pardi sebaiknya A. Memenuhi panggilan tersebut dengan merasa tidak bersalah. B. Memenuhi panggilan tersebut dengan mengutarakan kronologis dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. C. Memenuhi panggilan dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah salah. B. Memenuhi panggilan tanpa mengetahui bahwa dia salah. Baiklah teman-teman, silahkan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Pardi ini adalah karyawan di sebuah perusahaan. Kemudian ia menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dengan izin atasan. Ini salah teman-teman ya. Kita tidak bisa menggunakan kendaraan dinas untuk urusan pribadi, walaupun itu ada izin atasan, tetap salah. Namun, ia tetap mendapatkan panggilan dari bagian inspektorat, tindakan Pardi. Teman-teman, soal ini adalah soal manajerial, subnya integritas ya. Manajerial. Jadi, soal ini ingin melihat bagaimana tanggung jawab kalian. Jika kalian salah, ya mengaku salah, teman-teman ya. Tidak usah harus membela diri. Coba kita lihat jawaban yang A. Memenuhi panggilan tersebut dengan merasa tidak bersalah. Kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B. Memenuhi panggilan tersebut dengan mutaran kronologis dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Kurang tepat juga ya teman-teman. Yang C. Memenuhi panggilan dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Nah ini bagus teman-teman. Jujur dia ya. Saya salah. Ya, berarti itu ciri orang berintegritas ya. Sekarang kita bandingkan dengan poin D. Memenuhi panggilan tanpa mengakui bahwa dia salah. Kurang tepat juga. Jadi, opsi jawaban yang punya nilai tertinggi pada soal nomor 5 adalah C. Memenuhi panggilan dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah salah, teman-teman ya. Jadi, opsi C ini ada 4, B 3, A 2, dan D 1. Teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan
Kita cerita penuh